ini negatif ya teman-teman, sedangkan revolution di sini berarti positif ya. Nah, berarti yang I ini juga salah. Berarti sudah yang paling tepat adalah yang Hai semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan mengerjakan soal SNBT tahun 2023 yang kemungkinan akan muncul kembali di SNBT tahun 2024. Sebelum kita mulai, aku akan menjelaskan aturannya terlebih dahulu. Setiap satu pertanyaan, kalian akan diberikan waktu 60 detik. Manfaatkanlah waktu tersebut untuk memilih jawaban yang paling tepat. Tanpa membuang waktu lagi, mari kita langsung ke pertanyaan pertama. Hello everyone. Oke, kita masih membahas di teks tentang farm green ya teman-teman, atau pertanian hijau. Oke, karena teman-teman sudah membaca tadi di awal kalimat paragraf pertama dan juga melakukan scanning, kita bisa langsung menuju ke soalnya ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini soalnya. What is the relation between paragraph 3 and the previous paragraph? Nah, apa sih hubungan antara paragraf ketiga dan juga paragraf sebelumnya, the previous paragraph ya. Berarti paragraf sebelumnya itu adalah paragraf kedua ya, teman-teman. Oke, kita lihat opsionalnya di sini ada A. Paragraph 2 provide facts for paragraph 3. B. Paragraph 2 provide detail for paragraph 3. C. Paragraph 3 provide example for paragraph 2. D. Paragraph 3 provide academic support for paragraph 2. E. Paragraph 1 and paragraph 2 support strongly paragraph 3. Oke ya teman-teman, berarti kita harus bisa mencari apa sih correlation atau relation antara paragraf ketiga dan paragraf kedua ya teman-teman. Kita harus baca nih. Oke, kita coba baca ya paragraf kedua ini. Although there probably are hundreds or thousands of other decisions and technologies that can contribute to green farming system. Meskipun mungkin ada ratusan atau ribuan dari keputusan lainnya dan teknologi yang bisa mengkontribusi untuk sistem pertanian hijau kalian ya. Kemudian, these two factors alone can come close to eliminating your cropping system global warming footprint. Nah, dengan dua faktor ini saja bisa menghilangkan jejak pemanasan global pada sistem tanaman Anda. Kemudian, at the same time, you will also reduce your operation impact on soil and water erosion. Nah, pada saat yang sama, kalian juga akan mengurangi dampak operasi terhadap erosi tanah dan air, as well as surface and groundwater degradation from fertilizer and other agriculture inputs. Nah, serta degradasi permukaan dan air tanah dari pupuk dan input pertanian lainnya ya teman-teman. Nah, ini kita punya kata baru ya. Fertilizer itu adalah pupuk ya teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut. You may also be able to turn this
environmental stewardship into extra cash by selling carbon credit associated with no-till. Nah, kemudian kalian juga mungkin juga dapat mengubah pengolahan lingkungan ini menjadi uang ekstra dengan menjual kredit karbon yang terkait dengan no-till. Seperti itu ya teman-teman. Oke, berarti kita langsung menuju ke paragraf ketiga. Nah, paragraf ketiga yaitu the surprising finding that intensive crop production practice in use today can be nearly carbon neutral is emerging from research on both greenhouse gas production and greenhouse gas capture associated with production of annual crops. Nah, temuan mengejutkan ini bahwa praktik produksi tanaman insentif yang digunakan saat ini hampir netral karbon muncul dari penelitian tentang produksi gas rumah kaca dan perangkapan gas rumah kaca yang terkait dengan produksi tanaman tahunan, ya, production of annual crops, ya, produksi tanaman tahunan. Nah, kita lihat di sini paragraf kedua ini adalah ini ya teman-teman, detail tentang dua faktor dari pertanian hijau ini. Kemudian di paragraf ketiga kita bisa baca di awal kalimat yaitu the surprising finding, ya. Berarti provide atau mendetailkan dari hasil paragraf yang kedua ya teman-teman. Nah, kita lihat nih opsionalnya tadi. Paragraf kedua yaitu paragraph 2 provide facts for paragraph 3. Nah, yang artinya yaitu paragraf kedua memberikan fakta untuk paragraf ketiga. Oke, teman-teman. Nah, karena di sini bukan fakta ya, teman-teman. Di sini masih penelitian atau dari hasil ya. Nah, berarti yang A ini salah ya, teman-teman ya. Oke, kita bisa eliminasi dulu. Kemudian yang B, paragraph 2 provide detail for paragraph 3. Nah, paragraf kedua memberikan detail untuk paragraf ketiga. Nah, kita lihat di sini ya, hubungan kaitan antara paragraf ketiga dan paragraf sebelumnya adalah paragraf kedua memberikan informasi yang detail untuk memperjelas paragraf yang ketiga ya, teman-teman ya. Oke. Sini berarti pilihan B ini benar ya, teman-teman ya. Karena paragraf kedua ini informasi detail, kemudian di paragraf ketiga ini ada sebuah finding ya, teman-teman. Nah, jadi untuk mensupport atau memberikan detail dari paragraf ketiga. Nah, berarti kita keep dulu nih paragraf kedua. Opsi B ya, maksudnya. Opsi B kita keep dulu. Kemudian kita ke C. Paragraph 3 provide example for paragraph 2. Nah, sedangkan paragraf ketiga itu memberikan contoh untuk paragraf kedua. Nah, sedangkan di sini adalah finding ya, teman-teman. Di sini kita lihat di paragraf ketiga ada finding yang berarti hasil ya. Nah, sedangkan di sini adalah example atau contoh lebih detailnya adalah dari di paragraf kedua, bukan paragraf ketiga. Oke, berarti yang C ini juga salah. Nah, di sini harus hati-hati ya, teman-teman. Kita harus lebih teliti ya. Kemudian paragraf 3 provide academic support for paragraph 2. Paragraf ketiga memberikan dukungan akademis untuk paragraf yang kedua. Nah, sedangkan yang ketiga ini kita lihat di sini ya. Di sini bukan akademis akan tetapi research atau penelitian, bukan lebih hal ke akademik. Nah, sedangkan paragraf kedua yang lebih akademik ya, teman-teman. Oke, berarti yang D ini salah. Kemudian yang I, paragraf 1, paragraph 1 and paragraph 2 support strongly paragraph 3. Nah, sedangkan di sini paragraf 1 dan paragraf kedua support mendukung kuatnya dari paragraf kata-kata atau kalimat dari paragraf ketiga. Kita lihat ya di sini paragraf pertama itu hanya mengajak, penulis itu hanya mengajak bahwa ada pilihan melakukan pertanian hijau ya, teman-teman. Nah, sedangkan di sini tidak adanya strongly support atau kata-kata yang sangat berhubungan atau berkaitan dengan paragraf ketiga ya, teman-teman. Berarti yang I ini juga salah. Oke, kita coret dulu ya. Nah, berarti yang B ini kita lihat ya, teman-teman. Kita telaah lagi.
paragraph 2 provide detail for paragraph 3. Nah, berarti paragraf kedua itu kan memberikan detail ya. Teman-teman di sini bisa lihat bahwa paragraf kedua ini lebih banyak kesimpulan ya teman-teman dari hasil yang disebutkan yang ada pada paragraf ketiga ya, the surprise finding that incentive crop production bla 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 bla, kemudian dijelaskan oleh paragraf kedua ya teman-teman. Nah, berarti ini jawaban yang paling benar adalah yang B ya teman-teman. Nah, seperti itu ya, jika ada soal seperti ini kita harus meneliti atau menelaah benar-benar suatu paragraf. Oke, itu ya teman-teman. Well, hello everyone. Nah, kita sekarang mendapatkan teks baru lagi ya teman-teman, dengan soal juga yang berbeda ya. Oke, karena di sini cukup panjang ya ilustrasinya, kita seperti biasa melakukan scanning atau membaca secara cepat untuk mengetahui beberapa inti dari teks ini ya teman-teman, agar tidak terlalu blank untuk mengerjakan soal teman-teman ya, sebelum menuju ke soal. Oke, saya persilahkan. Oke, jika sudah melakukan scanning, kita bisa langsung menuju ke soalnya nih. Kita baca ya. The example provide in paragraph 2 clarify. Nah, itu berarti kita harus contoh-contoh yang diberikan dalam paragraf 2 menjelaskan tentang apa gitu ya. Kita harus mencari tahu tentang apa sih yang dicontohkan pada paragraf kedua ya teman-teman ya. Oke, kita lihat opsionalnya ya teman-teman. A. Many kinds of liquid be grouped as one. B. Different kinds of gas can be colorless and odorless. C. Materials in chemistry should be classified differently. D. Chemistry material have more complicated classification. E. Taxonomy can be made and applied further to other areas. Oke, kita lihat ya di sini teman-teman. Berarti jika kita mempunyai question seperti ini yang sudah jelas paragraf kedua ya, misalkan di sini tertulis langsung paragraf kedua, berarti kita fokuskan untuk membaca atau menuju ke apa yang ditanyakan ya. Nah, seperti ini paragraf kedua, berarti kita fokus saja langsung ke paragraf kedua. Oke, teman-teman, kita baca nih. Chemists are no exception. Nah, ahli kimia tidak terkecuali. The chemical classification of material, if it is based on a good system, should enable us to understand better the many substances which exist in our world. Nah, kita lihat ya, klasifikasi kimia bahan jika didasarkan pada sistem yang baik seharusnya memungkinkan kita untuk lebih memahami banyak zat yang ada di dunia kita ya. Substance which exist in our world. What is to be the basis of our classifications? Nah, apa yang menjadi dasar klasifikasi kita nih ya. Kemudian perhaps the most obvious one is appearance. Mungkin yang paling jelas adalah penampilan. Oke.
seperti itu ya. Kemudian material could be classified as solid, liquid, or gas with some mixed type S. For example, mud being solid, stripe liquid solid / liquid material, and system a liquid / gas material. Oke. Nah, kita lihat sini, material dapat diklasifikasikan sebagai zat padat cair atau gas dengan beberapa jenis campuran seperti misalnya lumpur laut zat. Oke. Nah, lumpur laut zat. Kemudian zat padat atau cair, dan uap, zat, gas, cair atau gas ya teman-teman. Nah, mud being solid or / liquid material. Oke. Kemudian appearance could enable us to subdivide our main classification group as a little further. The solid may be green or black, powdery or crystalline. Oke, kita lihat ya di sini. Kemudian penampilan dapat memungkinkan kita untuk membagi kelompok klasifikasi utama kita sedikit di masa depan. Oke ya. Kemudian padatnya bisa berwarna hijau atau hitam atau bubuk atau kristal ya teman-teman. Nah ini ya, bubuk atau kristal, powdery or crystalline. Kemudian the liquid may be colored, oily, thick or free flowing. The gas may be colored. Oke. Cairan mungkin berwarna minyak atau bebas. Nah, seperti berikut. Gas mungkin berwarna. Oke. Nah, kemudian however, we soon realize that many probably quite different material have the same appearance. Namun, kami segera menyadari bahwa banyak bahan yang mungkin sangat berbeda memiliki penampilan yang sama. Oke. Nah, have the same appearance, memiliki penampilan yang sama ya. Both air and the deadly carbon monoxide gas are colorless, odorless gases, but we would not like to group them as same thing. Nah, baik udara maupun gas karbon monoksida yang mematikan adalah gas yang tidak berwarna dan tidak berbau, tetapi kami tidak ingin mengelompokkannya sebagai gas yang sama tipisnya ya. Kemudian, many different liquid are colorless, water-like materials. Banyak cairan yang berbeda tidak berwarna, bahan seperti air ya teman-teman. Oke, kita bisa lihat di sini bahwa klasifikasi dari bahan kimia ini adalah lebih detail ya teman-teman ya, lebih complicated atau lebih sulit ya. Oke, kita lihat nih di sini yang A yaitu many kind of liquid be grouped as, banyak atau artinya banyak dari jenis cairan dikelompokkan sebagai satu. Nah, sedangkan kita sudah baca ya teman-teman bahwa bahan-bahan kimia itu menjadi terpecah belah ya, seperti tadi solid atau liquid. Kemudian warnanya bisa menjadi hijau dan hitam ya, seperti itu ya teman-teman ya. Berarti yang A ini jelas salah ya teman-teman. Kemudian yang B, different kinds of gas can be colorless and odorless. Oke, kita lihat di sini ada kalimat ya, yang artinya yaitu penampilan bukanlah dasar yang berguna dalam kimia. Oke, padahal di sini adalah warna juga bisa menentukan ya teman-teman, karena di sini ya, di sini both air and the deadly carbon monoxide gas are colorless and odorless gases. Nah, but we would not like to group them as same thing. Oke, teman-teman ya, berarti yang B salah ya teman-teman, karena tidak sesuai pada teks di atas. Kemudian, materials in chemistry should be classified differently. Nah, yaitu artinya bahan dalam kimia harus diklasifikasikan secara berbeda. Nah, sedangkan di sini bahan kimia bisa dijadikan satu klasifikasi ya teman-teman. Nah, seperti tadi ya, kita bisa lihat powdery or crystalline. Kemudian the liquid may be colored, oily, thick, or free flowing ya teman-teman. Nah, di sini mungkin bisa terjadi benar ya, tetapi kita fokus lagi kepada pertanyaan ya teman-teman. Jadi contoh, example provide ya teman-teman. Contoh-contoh yang
diberikan. Contoh-contoh yang diberikan teman-teman di dalam paragraf kedua itu oleh si penulis. Nah, di sini material atau bahan-bahan kimia harus klasifikasikan secara berbeda. Sedangkan ini tidak menentu ya teman-teman. Jadi ada yang bisa menjadi satu ataupun berpisah. Berarti yang si ini juga salah. Karena bukan itu contoh dari paragraf yang kedua. Kemudian yang di chemistry material have more complicated classification. Nah, di sini artinya bahan kimia memiliki klasifikasi yang lebih rumit. Nah, kita bisa sudah membaca paragraf kedua ini bahwa klasifikasi dari contoh-contoh yang diberikan oleh penulis ini rumit ya teman-teman, atau complicated. Jadi yang di ini benar ya teman-teman. Nah, karena kita bisa menalar bahwa klasifikasi atau contoh-contoh yang diberikan oleh paragraf oleh penulis di paragraf kedua ini lebih complicated teman-teman. Nah, kita harus menalar di sini ya. Tapi kita masih punya pilihan yang I nih teman-teman. Taxonomy can be made and applied further to other areas. Taksonomi dapat dibuat dan diterapkan lebih lanjut ke area lain atau area yang lebih luas gitu ya teman-teman. Nah, sedangkan di sini tidak dijelaskan bahwa taksonomi bisa membuat atau mengaplikasikan kepada area yang lebih luas ya teman-teman. Berarti yang I ini salah. Nah, berarti yang paling benar yang D ya teman-teman. Karena kita bisa menalar isi dari paragraf kedua ini, sang penulis mengklasifikasikan bahan-bahan kimia ini lebih complicated ya, lebih rumit ya teman-teman. Jika teman-teman baca di sini lebih rumit ya. Kayak seperti itu ya teman-teman. Well, hello everyone. Nah, sekarang kita balik lagi masih di soal tentang tadi Max Planck ya, seorang penemu ahli. Kemudian kita sudah membahas tentang apa saja yang sudah ditemukan atau apa saja yang sudah dikontribusikan oleh Max Planck dan yang bukan dikontribusikan oleh Max Planck pada bidangnya ya teman-teman. Oke, kita akan menuju ke soalnya saja. Sini soalnya yaitu the word revolutionary as used in line 13 means. Nah, kalimat revolution ini ya yang ada di garis atau garis kalimat ke-13 ya. Berarti kita langsung pause saja ke kalimat 13 ya nanti teman-teman. Kita lihat dulu nih opsinya. A. Dangerous, B. Extremist, C. Momentous, D. Militarist, E. Destruction. Oke. Kita langsung menuju ke line 13 ya teman-teman. Lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah ini ya berarti teman-teman. Nah kita langsung bisa menemukan kata-kata revolutionary ya teman-teman. Kita akan coba baca dari paragraf pertama, paragraf ketiga maksud saya ya, kalimat pertama. Planck announced his finding in 1900. Nah, Planck mengumumkan penemuannya pada tahun 1900. But it was years before the full consequence of his revolutionary quantum theory were recognized. Oke.
tetapi itu bertahun-tahun sebelum konsekuensi penuh dari teori kuantum revolusionernya diakui. Oke. Nah, berarti kata revolusionary ini apa sih teman-teman? Nah, kita kan akan mencari arti kata ya dari revolusionary ini atau sinonim dari kata revolusi ini. Oke, kita lihat yang A, dangerous, yang berarti berbahaya ya teman-teman. Nah, di sini maksud dari revolution ini bukan berbahaya ya teman-teman, akan tetapi sebelum dari penemuannya ini diumumkan itu teori kuantum ini sudah diakui ya teman-teman. Jadi yang A ini tidak nyambung ya, atau tidak relate. Jadi kita langsung eliminasi saja. Kemudian yang B yaitu extreme, yang mempunyai arti yaitu di luar kebiasaan normal ya. Jika kita bisa sebut mainstream itu adalah hal yang biasa, kemudian ekstrim adalah hal yang di luar kebiasaan ya. Tetapi maksud dari revolusi ini bukan hal yang di luar kebiasaan ya teman-teman. Oke, berarti yang B ini juga salah. Oke, kita coret. Kemudian yang C, momentous. Nah, momentous itu mempunyai arti konotasi yang positif ya. Karena berarti itu sangat penting dan jawaban selaras dengan jawaban ini ya selaras dengan revolution ini. Jadi momentous itu mempunyai arti sangat penting. Nah, di sini revolution ini mempunyai arti sangat penting karena penemuan Planck ini sebelum 1900 ini sudah diakui teman-teman. Nah, oke, berarti yang C ini relate ya teman-teman. Tapi kita masih punya dua opsi lain, D dan E. Akan kita coba bahas ya. Yang D ini militarist, yaitu yang berarti kan kehidupan seperti militer ya teman-teman. Tetapi di sini revolution di sini bukan mengacu kepada kehidupan militer. Oke, gitu, berarti ini salah ya. Kemudian yang E, destruction atau penghancuran. Nah, konotasi ini negatif ya teman-teman, sedangkan revolution di sini berarti positif ya. Nah, berarti yang E ini juga salah. Berarti sudah yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman, karena momentous itu artinya sangat penting. Oke, berarti ini relate dengan revolutionary ini yang ada pada garis ketiga ya, line ke-13. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jika kamu ingin melihat lebih banyak konten edukatif dan seru seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Tetap semangat belajar dan jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri.